Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Selamat jumpa teman-teman. Suara dari ujung timur Nusantara, Nancy, Nabire, Papua Tengah. Saya tertawa, teman-teman, mohon maaf ya. Saya ketawa tuh saya punya ini merah, gigi putih tapi bibir merah, dalam mulut merah karena saya makan pinang. Itu ciri khas kami, orang Papua. Dan saya merasa tidak lengkap sebagai orang Papua kalau saya tidak makan pinang. Oke, deal? Teman-teman, saya akan terus juga bersuara apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya pikir situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, 2 hari kemarin Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi MK sudah memberikan keputusan Paman sudah dipecat. Saya berpikir Paman dipecat tapi keputusannya tetap berlaku, berjalan, tidak dianulir. Ngapain sih Pak Jimli capek-capek toki palu kalau keputusan itu tetap dilaksanakan? Tapi saya membaca banyak berita dan saya juga analisa, saya berpikir kalau Paman dipecat karena kesalahan berat, melanggar kode etik berat, berarti keputusan Paman yang nomor 90 itu juga cacat hukum. Cacat hukum. Nah, kalau sudah begitu bagaimana ya dengan Mas Gibran? Halo Pak Jokowi, saya akan tetap untuk mengetuk hati Pak Jokowi. Saya tidak perlu untuk pusing dengar suara dari kiri kanan sebelah menyebelah saya yang mungkin negatif dengan melihat atau mendengar video saya. Karena kalau dicek di Papua, khususnya kota Nabire, 9 tahun orang yang mengawal Pak Jokowi hingga mau masuk di 10 tahun ini, saya. Dari 2014, saya bersama teman-teman saya kerja keras dan mengawal, menjaga nama baik Bapak. Jadi kalau sekarang ada yang mau sok-sok jadi pahlawan, minggir. Pak Jokowi, saya akan terus bersuara untuk Bapak. Bapak mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres. Bapak tahu itu Ketua Umum Golkar Pak Airlangga Hartanto, dia tukar. Dia minta Bapak untuk kasih Mas Gibran itu, dia tukar dengan minyak goreng. Kasus korupsi minyak goreng itu dia tidak mau sampai kasus itu diangkat. Maka dia bawa Gibran. Bapak lemah toh, akhirnya Bapak terlena juga toh, Bapak ikut. Saking senangnya, bangganya Bapak untuk anak Bapak bisa jadi cawapres. Tapi cawapres yang cacat hukum. Bagaimana Bapak? Bapak coba saya mau ketuk Bapak punya hati. Jangan Bapak biarkan semua ini terjadi. Saya berharap Bapak turun dari pemerintahan Bapak tuh, Bapak punya nama harum. Bukan Bapak punya nama hancur karena Bapak hancurkan demokrasi di negara ini. Kasih Bapak punya anak untuk tabrak aturan dan jalan. Ini Gibran maju sebagai cawapres, kalau melanjutkan ini berarti cawapres yang cacat hukum, melanggar kode etik berat di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak apa-apa teman-teman, saya mau ketawa karena capres dan cawapres ini mereka dua sama-sama kelas berat. Pak Prabowo ini kan capres yang kita semua tahu ya, tidak bisa segampang itu mereka bilang sudah lama. Tidak, peristiwa 98 tuh itu sejarah penculikan untuk mahasiswa. Belum lagi yang di Papua.
Di Papua tahun 96, beliau datang sebagai Danjen Kopassus, mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya, mengejar Pak Kelly Kualik dengan rombongannya. Dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kualik dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung? Basmi itu kampung-kampung, desa-desa. Ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Pak Jokowi sayang. Gibran itu ditukar dengan minyak goreng dari Pak Erlangga Hartanto. Beliau punya kasus toh, terjerat kasus minyak goreng. Bapak terlena. Ya. Jadi Pak Jokowi tolong. Harap sekali Pak Jokowi untuk dengar suara hati yang kecil. Pasti ya, suara hati itu bicara lain Pak Jokowi. Saya kenal Pak Jokowi kok. Oke? Buat semua teman-teman jangan marah kalau ada yang tidak senang. Terimalah salam sayang dari ujung timur Nusantara. Oke? Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau memang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Salah kalau kau bilang tidak ada gunanya ngurus-ngurus politik. Salah. Mana contohnya? Nah, kau bilang
Nggak usah urus pileg, nggak usah pergi cari caleg, nggak usah ngurus pilpres, nggak ada hubungannya sama hidupmu. Oke, kau bilang begitu. Kau belajar saja dengan baik, belajarlah kau dengan baik. Mulai SMA, kuliah, IP-mu 4,0. Tapi karena negara ini tidak beres yang kau pilih, kau tidak mau memilih orang baik, akhirnya apa? Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Puluhan ribu kalian yang cerdas tidak dapat lapangan kerja karena diganti sama orang asing. Itu bahayanya kalau kau tidak mau berpolitik. Kau cerdas, sarjana, IP-mu bagus, tapi kau tidak dipakai. Kenapa? Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negaramu. Maka kau tersisi. Sebagai tuan rumah, hak pemilik Republik Indonesia, kamu hanya jadi penonton di negaramu. Itu bahayanya kalau kau tidak berpolitik. Maka cari orang yang betul-betul layak untuk kau pilih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu juga jangan bilang, ibu-ibu guru jangan bilang, jangan urus politik, urus saja daganganmu. Kau urus daganganmu betul, dari pagi kau buka toko sampai malam. Tapi karena pemerintah memasukkan retail-retail barat, retail-retail orang kaya masuk, akhirnya buka Alfamidi, Alfamart, Alfa dan segalanya. Hilang kau punya toko kedai, tutup. Itulah sehingga tidak boleh orang bilang jangan berpolitik. Maka Belanda Snok-Horgronya mengatakan, biarkan orang Islam kalau mau haji kasih fasilitas pergi haji. Biarkan orang Islam kalau mau dia sholat, kalau perlu bangunkan masjid. Biarkan mereka kalau mau dia puasa, kalau perlu bimbing dan amankan dia berpuasa. Tapi jangan kau kasih ekonomi dan politik. Kalau dia ambil ekonomi dan politik, hancur kalian, dia kuasai kau na babat kau. Dan nak kasih kau bagian untuk itu. Maka dia bilanglah politik itu kotor, ulama jangan berpolitik. Itu salah. Saya dosen ilmu politik. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan itu diajarkan politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas? Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.